Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar hari ini Jumat 24 September 2021. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Renungan ini saya beri judul Hidup dalam Kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anaknya harus merespons kekudusan Allah dengan cara hidup dalam kekudusan. Salah satu definisi kekudusan adalah berada dalam keadaan murni. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kita tidak dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan kita. Kekudusan adalah pekerjaan dan anugerah Allah, bukan hasil kekuatan kita. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan. Jika kita tidak mau hidup dalam kekudusan, berarti menjadi hamba dosa yang berakibat pada kematian. Dalam Roma 6 ayat 21b, oleh sebab itu Paulus mengingatkan akibat akhir dari kehidupan dalam dosa, yaitu kematian kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada alasan penting mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, hidup dalam kekudusan menyenangkan hati Tuhan. Tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehidupan yang penuh dengan kekudusan sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang mau menjaga kekudusan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus menghendaki dan menyerukan agar umat-Nya hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Karena inilah kehendak Allah dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jika kita menolak kehendak Allah dengan melanggar kekudusan, maka akibat yang tidak baik pasti akan kita terima. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan adalah panggilan Tuhan. Sebagai sebuah panggilan, maka hidup kudus merupakan kewajiban dan keharusan. Karena Tuhan adalah kudus, hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dalam kekudusan? Yang pertama, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu hidup takut dan hormat kepadanya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, Ibrani 12 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah,
Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dalam kekudusan, yaitu belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah ilham dari Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dalam kekudusan, yaitu memperbarui pikiran dengan firman Tuhan. Kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi kita harus berjuang untuk bersikap sama seperti Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia yang masih hidup di dunia ini selamanya tidak akan bisa hidup dalam kekudusan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami selalu hidup dalam kekudusan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak akan bisa hidup dalam kekudusan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan Roh Kudus yang akan memampukan dan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami mulai dari pagi hingga malam nanti, kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.